kami perwakilan dari kelompok 4, yaitu akan menjelaskan tentang hukum dan etika bisnis dalam periklanan. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Adam, dan juga kepada para teman-teman sekalian yang saya hormati dan juga saya banggakan. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang hukum periklanan. Apa sih hukum periklanan itu? Hukum periklanan adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur kegiatan periklanan, termasuk pembuatan, penyebaran, dan penyiaran iklan. Atau hukum dalam pengiklanan itu bisa diartikan yang mengatur periklanan bervariasi antar negara dan bahkan antar wilayah dalam satu negara. Namun umumnya mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Aspeknya yaitu pertama ada kejujuran dan akurasi, yang dimana iklan itu harus jujur dan tidak menyesatkan. Jadi itu ya, hukum periklanan itu ada aspek-aspeknya. Yang pertama itu tadi kejujuran dan akurasi, yang mana iklan itu harus jujur dan tidak menyesatkan. Agar apa? Agar penontonnya, agar yang melihat iklan tersebut tidak terpengaruh atau tidak terkena hoax. Kemudian yang kedua ada perlindungan konsumen. Nah, ini hukum bertujuan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan, seperti iklan yang bersifat manipulatif, eksploitatif, atau diskriminatif. Nah, iklan ini tuh seperti yang barusan dijelaskan, bahwa ditakutkan iklannya itu mempengaruhi orang-orang yang melihat iklan tersebut, maka diciptakanlah hukum periklanan ini agar tidak semena-mena dalam membuat iklan. Kemudian ketiga ada hak kekayaan intelektual. Iklan tidak boleh melanggar hak cipta, merek dagang, atau paten pihak lain menggunakan gambar ataupun logo atau musik tanpa izin. Nah, itu juga merupakan pelanggaran hukum. Mengapa? Karena di Indonesia atau bahkan berlaku untuk semua orang, kita itu tidak mengcopy hak cipta orang lain gitu. Kemudian ada hak atau privasi data, yang dimana di sini penggunaan data pribadi konsumen dalam pengiklanan harus mematuhi peraturan perlindungan data seperti GDPR atau yang di Eropa ya, atau UU PDP yang itu di Indonesia. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan yang jelas dari konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data mereka untuk tujuan periklanan. Kemudian ada juga etika pengiklanan. Etika ini dalam pengiklanan melampaui sekedar kepatuhan hukum. Pertama ada tanggung jawab sosial, yang mana perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari iklan mereka atau iklan yang ditampilkan ya. Jadi tidak asal membuat iklan itu. Agar tidak penontonnya itu terpengaruh gitu. Terpengaruh misalkan iklannya tentang berantem, maka si penonton atau orang-orang yang menyaksikan iklan tersebut atau yang mendengarkan iklan tersebut tidak mengikuti hal-hal tersebut itu. Jadi membuatlah iklan sepositif mungkin. Kemudian ada transparansi. Informasi yang disampaikan dalam iklan harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan. Penggunaan teknik-teknik terselubung atau manipulatif harus dihindari. Kemudian ada juga keadilan dan kesetaraan. Iklan harus adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu
itu berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Kebenaran dan kejujuran. Nah, ini yang terakhir. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dan akurasi dalam semua klaim yang dibuat dalam iklan. Meskipun hukum mungkin mengizinkan beberapa tingkat eksagerasi yang wajar. Ketika ini menuntut lebih banyak kebenaran dan transparansi. Kemudian ada hubungan hukum dan etika. Bahwasanya tadi di awal telah dijelaskan ya bahwa hukum dan etika ini sangat berkaitan erat. Mengapa? Karena hukum menetapkan batasan minimum, sementara etika mendorong perusahaan untuk melampaui batasan tersebut dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, itu. Kemudian ada beberapa tujuan dalam hukum periklanan. Yang pertama ada melindungi konsumen dari iklan yang menyesatkan atau merugikan. Kemudian kedua ada mengatur standar etika dan moralitas dalam periklanan. Ketiga mencegah persaingan tidak sehat. Keempat mengatur penggunaan hak cipta dan merek dagang. Dan yang terakhir itu menjaga keamanan dan keselamatan publik. Nah, intinya dalam pembuatan iklan itu ada hukumnya dan ada etikanya. Jadi tidak semena-mena dalam membuat iklan. Dan juga tidak dipersalahgunakan oleh khalayak ramai yang bagi yang menontonnya atau melihatnya. Kemudian ada asas dan etika persaingan dalam periklanan. Dalam kitab etika para pariwara Indonesia disebutkan asas utama periklanan yaitu jujur, benar, dan bertanggung jawab. Kemudian bersaing secara sehat. 3. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alfian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan etika bisnis dalam periklanan. Di sini ada ruang lingkup. Yang pertama ada iklan di media cetak seperti koran atau majalah. Yang kedua, iklan di media elektronik seperti televisi atau radio. Yang ketiga, iklan di media digital seperti internet, sosial media. Yang keempat, iklan luar ruang seperti billboard atau spanduk. Yang kelima, iklan melalui surat langsung. Terus ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang periklanan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang periklanan. Yang ketiga ada Kemenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang penyiaran iklan. Yang keempat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2019 tentang periklanan. Yang nomor 5 ada Kode Etik Periklanan Indonesia atau KEPI. Selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama, izin periklanan. Yang kedua, konten iklan. Yang ketiga, penyebaran iklan. Yang keempat, penggunaan hak cipta. Yang kelima, perlindungan konsumen. Yang keenam, persaingan usaha. Yang ketujuh, pengawasan dan sanksi. Terus ada sumber. Yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2. Kementerian Perdagangan RI. Yang ketiga, Asosiasi Periklanan Indonesia atau API. Yang keempat, peraturan perundang-undangan terkait. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Arif Januar Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan regulasi periklanan di Indonesia. Peraturan pemerintah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang periklanan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang periklanan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP Nomor 47/1997. Selanjutnya ada kode etik. Yang pertama, kode etik periklanan Indonesia atau KEPI. Yang kedua ada kode etik penyiaran Indonesia atau KPI. Yang ketiga ada kode etik Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau bisa disingkat dengan PPI atau yang terakhir adalah lembaga pengawas. Yang pertama ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kedua Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang ketiga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang keempat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dan yang terakhir ada Asosiasi Periklanan Indonesia atau API. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andir Rivaldi. Di sini saya akan menyampaikan contoh kasus yang melanggar etika periklanan. Yang pertama itu kasus internasional. Yang pertama ada McDonald 2011. Iklan McDonald yang menyesatkan konsumen tentang kandungan nutrisi makanan. Nah, yang kedua ada Coca-Cola pada tahun 2019, yaitu iklan Coca-Cola yang tidak jujur tentang manfaat kesehatan produk. Dan yang ketiga Nike pada tahun 2020, iklan Nike yang menyinggung perasaan masyarakat dengan menggunakan gambar yang tidak sensitif. Nah, yang kedua ada kasus di Indonesia. Pertama yaitu rokok Sampurna pada tahun 2012. Iklan rokok yang tidak mencantumkan peringatan tentang bahayanya merokok. Yang kedua, Misdaq pada tahun 2015. Iklan Misdaq yang menyesatkan konsumen tentang kandungan gizi. Dan yang ketiga, Cream Points yang dimana iklan Cream Points yang menjanjikan hasil instan dan permanen. Terakhir itu Shopee pada tahun 2022. Iklan Shopee yang dianggap menyesatkan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya itu kasus iklan yang menyesatkan. Yang pertama ada iklan rokok yang menampilkan gaya hidup sehat dan bahagia, padahal rokok berbahaya bagi kesehatan. Terus iklan produk kecantikan yang menjadikan hasil instan dan permanen, padahal tidak terbukti secara ilmiah. Dan yang terakhir itu iklan makanan yang mengklaim khasiat tertentu tanpa bukti ilmiah. Dan yang selanjutnya kasus pelanggaran hak cipta. Iklan yang menggunakan lagu atau gambar tanpa izin pemilik hak cipta, dan iklan yang meniru konsep atau slogan perusahaan yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan jika ada pertanyaan, saya akan jawab. Oke, baik, saya izin bertanya. Saya Arik Muhammad Zuki dari kelompok 7 ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama itu ada, apakah perusahaan periklanan wajib mematuhi standar etika dalam mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pelanggan, dan bagaimana konsekuensi hukum jika mereka melanggar standar tersebut? Yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana perusahaan periklanan harus menangani kasus iklan yang menyesatkan atau tidak akurat, dan apa yang diatur dalam hukum periklanan Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, untuk melindungi konsumen dari praktik periklanan yang tidak etis. Oke, izinkan saya mencari jawabannya dahulu. Oke, yang pertama itu yang ditanyakan, apakah perusahaan periklanan wajib mematuhi standar etika dalam mengumpulkan dan menggunakan data pribadi
pelanggan dan bagaimana konsekuensi hukum jika mereka melanggar standar tersebut. Oke. Nah, perusahaan, saya akan menjawab ya pertanyaan dari Ari. Perusahaan periklanan wajib mematuhi standar etika dalam mengumpulkan dan menggunakan data pribadi pelanggan. Nah, ada beberapa hal yang harus dipatuhi itu, yaitu standar etika yang harus transparansi, memberitahu pelanggan tentang jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, dan pihak ketiga yang menerima data. Yang kedua itu persetujuan, mendapatkan persetujuan dari pelanggan sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi. Terus ada keamanan, melindungi data pribadi dari akses tidak sah dan kerusakan, serta kerahasiaan, menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak membagikannya tanpa persetujuan. Nah, jika melanggarnya, konsekuensi hukum undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif seperti peringatan, pembatalan izin, dan denda. Serta Undang-Undang Konsumen, pelanggan dapat dikenakan sanksi seperti ganti rugi, pembatalan kontrak, dan reputasi buruk. Nah, regulasi yang berlaku itu ada pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terus Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan periklanan harus menangani kasus iklan yang menyesatkan atau tidak akurat, dan apa yang diatur dalam hukum periklanan Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan untuk melindungi konsumen dari praktik periklanan yang tidak etis. Nah, perusahaan periklanan harus menangani kasus iklan menyesatkan atau tidak akurat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Nah, yang pertama itu pengakuan, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada konsumen. Kedua, penghentian iklan, menghentikan penyiaran iklan tersebut. Ketiga, membetulkan informasi yang salah. Yang keempat, ganti rugi, memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, serta mematuhi regulasi dan standar etika periklanan. Terus hukum periklanan di Indonesia itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, sanksi pelanggarannya denda maksimal Rp 1 miliar, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terus pembatalan pembatalan izin usaha periklanan, serta penghentian kegiatan periklanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup? Cukup, Kang. Oke. Terima kasih sudah dimengerti. Ya. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Arif, saya ingin bertanya, apa saja kode etik dalam periklanan? Itu pertanyaan yang pertama. Buat yang kedua, bagaimana perlindungan hukum konsumen dari iklan yang menyesatkan? Sekian, mohon dijawab Kang Arif. Baik, terima kasih kepada Kang Ramdan. Izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apa saja kode etik dalam periklanan? Iklan dan pelaku periklanan harus jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, tidak merendahkan agama, budaya, negara, golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana perlindungan hukum konsumen dari iklan yang menyesatkan? Jawabannya, perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan yang menyesatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan adanya pengaturan dalam bab 3 pasal 4 sampai dengan pasal 7 mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kang Ramdan. Bagaimana? Baik, makasih banyak Kang Arif, jawabannya sangat puas sekali. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kang Dava. Perkenalkan, saya Randiasta Dewa Umar dari kelompok 7. Izin bertanya,
Apa saja prinsip-prinsip etika dalam periklanan yang harus dipatuhi oleh perusahaan? Yang kedua, bagaimana perusahaan periklanan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan periklanan yang berlaku? Izin menjawab pertanyaan dari Kang Lanjut. Prinsip-prinsip etika dalam periklanan yang pertama kejujuran, yang kedua kesesuaian, yang ketiga tidak menyebabkan kerugian, yang keempat menghormati hak konsumen, yang kelima transparansi, yang keenam tanggung jawab sosial, yang terakhir ada kreativitas yang bermoral. Terus izin menjawab pertanyaan kedua, cara perusahaan periklanan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama memahami regulasi, yang kedua konsultasi dengan ahli hukum, yang ketiga penerapan kebijakan internal, yang keempat proses validasi dan verifikasi, yang kelima pelatihan karyawan, yang keenam pengawasan ketat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Kang Dafa, cukup dimengerti. Kenalkan, nama saya Sawalau Baros Putra. Izin bertanya buat Kang Isan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan iklan palsu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang pertanyaan kedua, apa perbedaan antara iklan palsu dan iklan menyesatkan? Baik, segitu aja pertanyaannya. Oke, baik. Tadi pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan iklan palsu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, gitu ya. Baik, di sini saya akan sedikit menjawab, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Isinya tentang iklan palsu. Definisi di sini iklan yang mengandung pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan sehingga mengakibatkan konsumen salah mengerti atau tertipu tentang barang atau jasa tersebut. Kriteria ini itu mengandung pernyataan tidak benar, 2 menyesatkan konsumen, 3 mengakibatkan kerugian konsumen, 4 tidak sesuai dengan kenyataan. Sanksinya yaitu pertama ada denda maksimal 5 miliar. Itu menurut pasal 16 ayat 1. Kemudian yang kedua penjara maksimal 5 tahun menurut pasal 16 ayat 2. Ketiga pembatalan izin usaha, dan yang terakhir itu pencabutan izin periklanan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apa perbedaan antara iklan palsu dan iklan menyesatkan? Ya. Iklan palsu itu pertama mengandung informasi yang tidak benar. Iklan ini menyampaikan informasi yang sepenuhnya tidak akurat atau dibuat-buat. Kemudian yang kedua, tujuan untuk menipu. Nah, itu iklan palsu. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknik manipulasi, yang mana iklan ini menggunakan teknik seperti pemalsuan data, foto atau video. Dan yang terakhir, membahayakan konsumen, yang mana iklan ini dapat membahayakan konsumen secara fisik, mental atau finansial. Itu iklan palsu. Sekarang iklan yang menyesatkan. Jika iklan menyesatkan itu pertama itu mengandung informasi yang tidak lengkap atau salah. Kalau tadi itu mengandung informasi yang tidak benar, kalau iklan menyesatkan itu mengandung informasi yang tidak lengkap atau salah. Iklan ini menyampaikan informasi yang tidak lengkap, salah atau menyesatkan. Kemudian kedua, tujuan untuk mempengaruhi. Iklan menyesatkan bertujuan untuk mempengaruhi konsumen secara tidak langsung. Jadi lewat iklan mempengaruhi konsumennya. Ketiga, menggunakan teknik persuasif. Iklan ini menggunakan teknik ini seperti eksagerasi, generalisasi atau perbandingan tidak adil. Dan yang terakhir, mengabaikan fakta. Iklan yang menyesatkan mengabaikan fakta atau
tidak mendukung klaim produk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Apakah puas jawabannya, Mas Fawla? Siap, Kang Isan, jawabannya sangat lengkap dan sangat puas. Terima kasih, Kang. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.